تنبيه لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما فيه معاوضة. لا يصح الإبراء من المجهول. Tidak sah al-ibra'. Al-ibra' yaitu membebaskan hak seperti hutang misalnya ke minal majhuli, daripada sesuatu yang tidak diketahui ukurannya. Dan sah marah ke al-majhuli lid-daini awil madini, bagi orang yang menghutangkan ataukah orang yang menerima hutang tersebut. Berarti dan ketahuan al-mukarram al-ibra' ad-da'in awil madin, lakin fima fihi mu'awadatun, akan tetapi pada sesuatu yang terdapat di dalamnya tersebut mu'awadah. Itu ada mu'awadah, ada tukar menukarnya. Berarti kalau tidak ada mu'awadah, tidak mu'awadah misal bagi yang berutang, kalau Ustaz Haji Bayani misal berutang, kalau Ustaz Haji Bayani 1 juta misal marah ini 1 juta. Kemudian suatu saat misalnya ke ampun lupa pira jumlah utang tersebut Ustaz Bayani, jumlah utang pira utang tiang oleh Ustaz Haji Bayani tersebut lupa. Ngonek marah ni ke ngonek utang tersebut lupa. Kemudian suatu saat setelah beberapa tahun, hitunglah 10 tahunan misal marah ni kalau mengarah ampun tiang berbahasa Ustaz Bayani reda be utang halai ni ke nggih oleh kena Ustaz Bayani. Nabi bahasa Ustaz Bayani okey tiang reda utang tersebut. Nah makin hukum Ustaz Bayani reda utang tersebut, sementara jumlah hutang tersebut majhul dan ketahuan pira keluar utang tersebut. Namun Ustaz Bayani dengan ucapannya itu mengatakan reda kebebasan halangan hutang tersebut. Yang pun bahasa beliau dari diki la yasihul ibra'u minal majhuli lid-da'ini awil madin. Tidak sah al-ibra', yaitu pembebasan hutang minal majhuli, yaitu daripada sesuatu yang tidak ketahui, lid-da'ini, yaitu yang tidak mengetahuinya tersebut da'in, orang yang memberikan hutang, awil madini, atau yang tidak mengetahuinya juga adalah al-madin, yaitu penerima utang. Kemudian beliau mengatakan lakin fima fihi mu'awadatun, akan tetapi yang tidak sah ibra' daripada sesuatu yang majhul yang tidak diketahui tersebut, fima fihi mu'awadatun, yaitu pada hutang piutang yang di dalamnya tersebut terdapat akad mu'awadah. Berbeda contoh ka'in abra'tini fa anti taliqun, in abra'tini fa anti taliqun, yoni kena senina lamun bebasan kalangan utang jatuh talak. Di sini ada mu'awadah, ada akad tukar menukar. Nabi akad tukar menukar di sini ketika dia mengatakan wara'tini fa anti taliqun, jika kamu membebaskan saya oleh kena seninan dari hutang tersebut maka jatuh talak. Di sini berarti pembebasan hutang tersebut mungkin ditukarkan dengan jatuh talak, itu penebusan daripada budur, penebusan dari karena niki termasuk daripada khulu', niki termasuk akad khulu'. Maka dia di sini perempuan tersebut niki dengan membebaskan suaminya tersebut dari hutang, maka hak pemanfaatan kemaluan istri pada suami tersebut menjadi gugur. Dalam artian pembebasan hutang tersebut dijadikan sebagai penukar atas kemaluannya niki, manfaat kemaluan. Dalam artian bahwa jatuh cerai secara bahasa sederhana maradika. Berarti pembebasan hutang tersebut sebagai penukar daripada jatuh cerai. Berarti di sini ada muawadah. Nah, adapun lamun arak muawadah maradika berarti harus diketahui oleh madin.
harus tahu si madin ni ke jumlah daripada utang. Oleh kerana ni ke oleh dalam Nabi bahasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bahasan i'anah marak ni ke wa qawluhu lakin fima fihi mu'awadatun raji'un lil madini la lid da'ini, bukan pada da'in. Kama fil Bujairimi wa nassu ibaratihi fala budda min ilmi al-mubri'i mutlaqan, harus mengetahui oleh orang yang membebaskan hutang tersebut secara mutlak. Berarti orang yang membebaskan hutang ni ke disyaratkan dia mengetahui jumlah hutang yang dia bebaskan, apakah muawadhah maupun tidak ada muawadhah. Mana baru jamak-jamak yang berhutang oleh Ustaz Bayani sejuta misal, setelah 10 tahun, nah ni kan dia nak muawadhah ni ke tiang berhutang secara cuma-cuma, kemudian dia menos 10 tahun lupa, kemudian dia meminta dibebaskan hutang tersebut secara cuma-cuma. Ustaz Bayani bebasan nggak boleh hutang, perasa kena hutang boleh sila lain, atau tiang berduit hutang oleh sila Ustaz Bayani lupa keluar, lalu napang tiang berhutang oleh sila masih diingat Ustaz Bayani, dia ketawa lupa, lalu dah kamu kebebasan halangan hutang, ia bahasa Ustaz Bayani, maka pembebasan hutang tersebut tidak sah karena masuk al-ibra' minal majhul, membebaskan sesuatu yang tidak diketahui ukurannya atau sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian berpelamun tiang ketahu ke misal jumlah si tiang, lalu dia kebarat Ustaz Bayani, tiang ketahu, lalu dia kebarat bebasan bilangan hutang Ustaz Bayani, kerana awalnya kebebasan, yang ketahu tetap tidak sah pembebasannya tersebut. Karena ketika dain pemberi hutang tersebut marak diker membebaskan hutang diker, disyaratkan dia harus mengetahui berapa jumlah hutang yang dia bebaskan diker, sahalalannya tersebut. Adapun pada madin penerima hutang, apakah dia wajib untuk mengetahuinya? Nabi bahasa berzikir wa ammal madinu, dan adapun madin فَإِنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُعَاوَضَةٍ, maka jika pembebasannya tersebut pada akad muawadhah, kal khulu'i, seperti khulu', marawat ini ke in abra'tini fa anti taliqun, jika kamu membebaskan saya dari hutang jatuh talakmu, ini kena senina bi an abra'athu mimma alaihi fi muqabalati talaq, seperti istri tersebut membebaskan suaminya dari tanggungannya fi muqabalatil talaq, sebagai penukaran daripada talak, imbalan daripada talak, ditukarkan pembebasan hutang tersebut dengan pelepasan talak. Fala budda min ilmihi aidan, fala budda min ilmihi aidan, maka harus mengetahuinya oleh badin. Madin tersebut harus dia mengetahui. Madin nikah harus dia mengetahui aidan li tasihhal bara'atu, supaya pembebasan hutang tersebut berisah. Wa illa ay wa illam yakun al-ibra'u fi mu'awadatin, wa illa ay wa illam yakun al-ibra'u fi mu'awadatin, dan jika ibra' tersebut bukan pada mu'awadah, fala yushtaratu ay fala yushtaratu ilmuhu, maka tidak disyaratkan mengetahui oleh madin tersebut. Mara cerita soal ini ke? Mara cerita soal Ustaz Bayani yang berhutang oleh sini lain ni kalau lupa ke jumlah, yang lupa saya berhutang madin, mungkin dia 12,000 hutang ni ke Ustaz Bayani tak masih ingat hutang tersebut, keluar dari sejuta. Waktu bebasan hutang Ustaz Bayani tahu dia keluar, lalu dia kata bebasan dia kata keluar. Berarti ini kisah. Kapan sah? Ketika pada bukan muawadhah. Berarti kalau pada muawadhah, berarti dua-duanya harus mengetahui daripada mubra' nikah. La fi ma 'ada dzalika, yaitu la fi ma 'ada dzalika, ay la tantafi as-sihhatu fi ma 'ada ma fihi muawadhah, yaitu tidak ternafikan kesahannya tersebut, sah ibra' tersebut pada selain
akad yang terdapatnya muawadhah. فيصح إبراء المجهول المدين في غير الذي فيه معاوضة كدين ثبت عليه وهو جاهل به فأبراه منه الدائن العالم بقدره. Para contoh baru dikir. على المعتمدي menurut pendapat mu'tamad. Berarti mara baru bukan ada perbedaan atau perkelinan. Lamun ibrahnya tersebut terdapat di sana akad ada muawadhah di ibrah tersebut, berarti disyaratkan dua-duanya harus mengetahui jumlah mubrah atau hutang nikah dain maupun madin. Namun jika tidak ada muawadhah padanya, berarti yang disyaratkan mengetahuinya hanya dain doang. Wa fil qadimi, dan disebutkan dalam qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, yasihhu minal majhuli mutlaqan, sah minal majhuli mutlaqan, ay yasihhu al-ibra'u minal majhuli mutlaqan, sah ibra' tersebut dari yang majhul secara mutlak. Tapi kalau secara mutlak mara baru, apakah fima fihi muawadhah ataukah laisa fima fihi muawadhah. Ini secara mutlak. Namun qaul qadim tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi mara niki kecuali pada sekitar 18 atau 19 permasalahan. Karena Imam Syafi'i beliau sudah melepas diri daripada qaul qadim. Berarti dia baut yang belum dikir mengamalkan dengan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Walau abra'a, seandainya dia membebaskan hutang. Wah, kebebasan. Kebebasan usah dibayani dengan hutang. Yuning kemisal marah nikah. Thumma da'al jahla. Setelah nikah lah diketahuan. Diketahuan pira jumlah hutang kebebasan baru nu. Diketahuan waktu kebebasan hutang tersebut diketahui jumlah. Misal marah baru tiang bebasan usah bayani. Usah bayani tiang bebasan sila dengan hutang saroli tiang nikah. Kah ada berutang mangkin dari tiang. Bebas dua. Tentu nikah bersesuaian nggih. Nah, utang tiang oleh sini nikah 100 juta, unin usah bayani misal. Dan tiang ketinjau karingan marak nikah 100 juta. Ngaku karingan terus. Dek tawan ti waktu tu kebebasan hutang tersebut dek tawan pira jumlah hutang. Lantaran lamun gede ketahuan pira jumlah hutang, berarti pembebasan tiang tersebut tidak sah. Usas bayani tetap wajib untuk melunasi hutang. Lalu suhang kebebasan, baru tiang nikah mengklaim bahwa waktu kebebasan dengan hutang usas bayani ketahui jumlah. Yaunin nikah. Lam yuqbal zahiran, maka tidak bisa diterima secara zahir. Tapi kalau zahiran ay bin nisbah lid dunia, tidak bisa diterima bin nisbah lid dunia, yaitu terkait dengan hukum dunia. Tetap ketika terjadi perkara marak niki, tetap yang dibenarkan adalah usas bayani. Pengakuan atau klaim mengatakan dia ketahui jumlah baru, waktu kebebasan tidak bisa diterima. Bal batinan, ay bal yuqbalu batinan, akan tetapi diterima batinan, secara batin. Tapi kalau secara batin marak dike, marak bahasa wa yatarattabu alaihi, maka yang diakibatkan oleh yuqbalu batinan tersebut, yang diakibatkan oleh yuqbalu batinan secara batin bisa diterima, annahu la yahillu lil madini, bahwa utang yang 100 juta tersebut tidak halal bagi penerima hutang nikah. Berarti pembebasannya tersebut tidak sah. Itu secara batin, secara hukum akhirat, secara bahasa sederhana. Wa annahu fil akhirati yutalabu bihi, dan orang yang berhutang tersebut di akhirat kelak tetap dituntut dengannya. Tetap dituntut. Lalu secara hukum zahir oleh dunia marak nikah, ya tetap usas bayani yang memenangkan perkara. Lagu oleh hukum batin marak nikah, namun dakwah marak baru nikah, berarti usas bayani ning kagu ya kadu keping nikah. Dikman halal usas bayani keping tersebut, lemak tertuntut akhirat.
Berarti berbe jalan terbaik dan selamat dunia akhirat tu lah kan 100 juta nikah. Nabi masa dibahas oleh kitab yahillu lil madin wa annahu la yutalabu fil akhirah, maknanya kan jadi kitab dah. Ada kitab yang lainan ni kan. Ada tiang ke? Pelagi ni ke? Kebalik tu lam ni ke? Okey. Sudah lainan. Apa potting juru ni ke? Tahu cara baik hukum potting ke? Berbeda. Jadi marani kalau karam ketika mengatakan maratnika la yuqbalu batinan, maratnika yuqbalu batinan maratnika, berarti lebih tepat oleh kitab yang niki. Hakana la yahillu lil madin. Karena niki mengatakan yuqbalu batinan. Karena klaimnya tersebut bisa diterima secara hukum batin. Berarti kalau bisa diterima secara hukum batin, berarti jelas tidak halal bagi Ustaz Bayani. Dan juga tetap dituntut kelak di akhirat. Zakarahu Ar-Rafi'i, menyebutnya oleh Imam Ar-Rafi'i. Namun disebutkan di dalam i'anah maradika bahasa dia ada zakarahu Ar-Rafi'i ai fit tuhfati ba'dahu. Di dalam kitab Tuhfah ba'dahu setelah ibarat Imam Rafi'i ini ke lakin fil anwari, akan tetapi disebutkan dalam kitab Al-Anwar fi A'malil Abrar, Al-Irdibili misalnya, Al-Irdibili yang punya karangan Nabi bahasa oleh Al-Anwar annahu in bashara sababad daini lam yuqbal, annahu in bashara sababad daini lam yuqbal, jika mubri, orang yang membebaskan hutang tersebut, pelaku adain, orang yang langsung melakukan akad hutang piutang, orang yang melangsungkan akad hutang piutang, malah baru. Tia Ustaz Bayani berhutang oleh Tia, okey, ambo kepingin berhutang, berarti tiang pemberi hutang niki adalah pelaku secara langsung. Ia paran teparan ni ke basyara sababad dain. Okey. Kemudian tiang bebasan Ustaz Bayani. Abot tiang mengklaim waktu kebebasan hutang tersebut, dia ketahui jumlah hutang tersebut. Berarti dakwah tiang ni ke tidak bisa diterima. Wa illa ay wa illam yubashir sababad dain, jika orang yang membebaskan hutang tersebut bukanlah orang yang melangsungkan akad hutang piutang. Bercontoh kadainin warithahu, seperti utang yang dia wariskan. Misal maradika Zaidun isin bin Bakrun utang, Zaidun sinbing Bakrun utang. Berarti Bakrun ni berutang oleh Zaidun. Bakrun berutang oleh Zaidun. Kemudian matinlah Zaidun. Berarti utang ni warisan jok anak Zaidun. Kemudian terus Bakrun dia mati Zaidun, lalu Bakrun ngelapor jok anak Zaidun. Itu lah Amrun anak Zaidun. Amrun le aku berdeng utang oleh amak. Bebasan lalu utang nu au monin misa. Okey yang bebasan doh sida. Yonin marak ni. Tahu-tahu utang tersebut marak baru 100 juta. Nah, dia menoh bebasan utang tersebut si Amrun maaf waktu bebasan dia tersebut dia ketahui pilih jumlah utang oleh dengan doa Yonin qubila, maka dakwanya tersebut bisa diterima. Kenapa? Dia termasuk lam yubashir sababad dain, karena ahli warisnya tersebut bukan pelaku langsung daripada akad hutang piutang. Niki penjelasan yang terdapat dalam Al-Anwar.
Berarti ada tafsil dalam kitab Al-Anwar, tafsil daripada kalam Imam Ar-Rafi'i. Wa fil jawahiri wallahu a'lam bissawab. Ijlal mukarram ampura lah kangen ngode daripada melingkih marani kampura marani kenggeh. Rencana jam 5 datang Riki rencana marani ke acara undangan baru nikah lagun marah bahasa oleh tasawuf jadi nikah. Kun kama turid walakin la yakunu illa kama yurid. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan, namun tidak akan terjadi kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampun ini ke mungkin selingkih itu berencana nulis selesai sembahyang maghrib langsung udah jahulin. Wallahu a'lam sama janji dengan cowoknya sebelum masih berencana barat dikit. Kalau Allah taala nenten barat dikit ke beda berarti kerja dan barat bangkit itu. Iya, nanti yang perlu jadi panjang jadi manusia tahun berencana doa lalu tetap penentu final nikah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Memang iya kehidupan al-mukarram ni kena bos badik-badik marani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna wa jami' auladina wa banatina wa azwajina wa mashayikhina wa ahbabina التوفيق والهداية والعناية والاستقامة وإخلاص النية وطول أعمال في حسن أعمال ورزاقا واسعا مباركا والسعادة في الدنيا والآخرة حفظا تاما ظاهرا وباطنا في خير وعافية تامة وجعلنا متحابين فيه وجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وممن يتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومناما في أحسن حال وهو راض عنا في خير وعافية تامة ورزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودخلنا الجنة بغير حساب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستر جميع عيوبنا في الدنيا والآخرة وقضي جميع حوائجنا في الدنيا والآخرة في خير وعافية تامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.